Halo, selamat datang kembali di Lisans Analisis Ardin Radi Sufi. Kali ini saya nggak akan menganalisis pertandingan, tapi kali ini saya akan membahas tentang setup defense free kick yang unik dari Real Sociedad waktu melawan Barcelona. Tepatnya ini mungkin melawan Lionel Messi ya. Menjadi menarik karena Sociedad menempatkan 11 pemainnya di kotak penalti untuk menghindari Messi mencetak gol dari tendangan bebas. Nah, kita bahas kenapa bentuk pagar betis atau bentuk pertahanan Sociedad seperti ini sampai 11 pemain ketika harus menghadapi seorang Lionel Messi. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kalau kalian punya saran atau request analisis pertandingan atau momen apapun itu tentang pertandingan sepak bola, silakan kalian komen di kolom komentar atau kalian bisa mention ke Twitter saya @ardynsofi. Terus jangan lupa kalian like and share juga video ini kalau kalian suka. Sebenarnya saya nggak nonton pertandingan Sociedad lawan Barcelona ini minggu lalu, tapi di grup WhatsApp saya yang isinya ada beberapa analis klub Liga 1, ada juga pelatih yang berlisensi. Pokoknya ada yang mengajukan pertanyaan soal setup defense, soal setup defense free kick Sociedad ini. Nah, saya waktu itu mau bahas langsung bikin video, tapi karena satu dan hal saya nggak sempat dan akhirnya baru saat bikin ini. Nah, jadi waktu itu di pertandingan Sociedad lawan Barcelona, tepatnya di menit ke-57, Barcelona mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti Sociedad. Ini jaraknya kalau saya baca-baca sekitar 23 meter ke gawang. Skornya masih 0-0. Tapi yang unik adalah ada 11 pemain Sociedad di kotak penalti, bahkan di pagar betisnya cuma 3 pemain di pagar betis yang di depan bola free kick. Nah, terus sisanya berpencar ke posisinya masing-masing, berada di depan gawang gitu. Biasanya kan kalau free kick pemain-pemain yang bertahan itu ada di batas atau sejajar dengan pemain yang menjadi pagar betis. Nah, kalau Sociedad ini melawan Messi tidak melakukan seperti itu, dan bahkan semua pemainnya ada di sekitar gawang Sociedad. Tapi si pemain-pemain Sociedad ini ibaratnya nggak asal menumpuk di depan kotak penalti. Kalau saya lihat sih ini dari hasil analisis saya, ini mereka memang diinstruksikan untuk membentuk posisi seperti ini, dan pelatih Sociedad yaitu Imanol Alguacil ini punya maksud tertentu kenapa Sociedad membentuk pertahanan seperti ini. Ini bisa dibilang membentuk formasi 3-4-1-3 lah ya, atau 3-5-3 gitu dengan menghitung kipernya termasuk. Jadi Sociedad membentuk formasi 3-5-3 atau 3-4-1-3 untuk menghadapi free kick Messi. Nah, kita bahas dari depan. Di depan di 3 pagar betis utama ada 3 pemain. Ini mungkin secara posisi ini kalau saya lihat ini untuk menutup tendangan lurus yang bisa diarahkan Messi atau dilakukan Messi, karena posisi tendangan bebas ini cukup enak lah buat Messi melakukan tendangan keras lurus melalui kaki kirinya, kaki kiri andalannya. Nah, terus dengan posisi yang seperti ini juga Messi bisa cukup enak untuk menempatkan bola ke sudut kiri atas gawang, atau ini kiri atas itu maksudnya kiri atas Barcelona ya, atau kalau dari Sociedad itu kanan atas pertahanan. Nah, makanya kalau kalian lihat di 3 pemain pagar betis ini, di sebelah paling kanan Sociedad, kanan pertahanan Sociedad itu ada Alexander Isak, penyerang mereka, dan ini Alexander Isak ini merupakan pemain yang sangat tinggi ya, bisa dibilang salah satu yang tertinggi di Sociedad dengan 191 cm. Nah, tentu ini dengan posisi yang bisa dibilang kalau dari depan ini kan kayak bentuk tangga ya, dari pendek ke tinggi, dari kanan ke kiri. Kalau dari posisi sudut pandang Messi, nah justru di arah jalur tembakan ke sudut kanan gawang Sociedad, kanan gawang pertahanan Sociedad, ada Alexander Isak yang bisa menutup jalur tembakan Messi ke sudut kanan atas. Tapi sebenarnya Messi kan bisa aja mengakali
Alexander Isak dengan melakukan tendangan pisang atau tendangan melengkung dengan kaki bagian dalam. Jadi nanti bola efek yang dihasilkan adalah dari luar ke dalam. Tapi di sini juga Sociedad menempatkan seorang pemain di dekat tiang. Di sini ada Lenormand, ini back tengah ya, posisinya back tengah, terus dia tingginya itu kalau nggak salah 186 atau 187. Ini juga sebagai bagian dari strategi Alguacil untuk mengantisipasi tendangan yang mengarah ke sudut kanan atas gawang. Kalau dibandingkan posisi dengan kiper Alex Ramiro, ini jelas jadi lebih memudahkan Sociedad untuk mengantisipasi bola ketika bola diarahkan ke kanan atas. Karena kan kalau dari kiper yang berada di posisi sebelah kiri pertahanan Sociedad agak cukup sulit untuk menjangkau kanan atas gawang, karena harus melangkah dulu 1-2 langkah baru melakukan lompatan, itu pun hanya dengan satu tangan. Tapi kalau dengan adanya Lenormand ini bisa memudahkan mungkin buat pemain Sociedad, buat Alguacil dalam harapan dan bayangannya Alguacil. Lenormand dengan tingginya yang sekitar 186-187 cm, dia bisa tinggal melompat untuk menutupi kanan atas gawang Sociedad. Nah, terus di kiri gawang pun ada salah satu pemain Sociedad juga, itu back juga kalau nggak salah, itu Diego Llorente, tingginya nggak jauh beda dengan Lenormand. Karena kan kalau di serangan bebas apalagi Messi, nggak jarang juga dia melakukan tembakan yang mengarah ke bukan ke belakang pagar betis, tapi ke area yang justru kosong dari pagar betis. Dan ini juga diantisipasi oleh Alguacil dengan menempatkan satu pemain. Kalau corner juga kan kadang-kadang sering, bahkan bukan kadang lagi, sering ada 2 pemain di sudut kanan dan sudut kiri gawang. Itu untuk mengantisipasi bola mengarah ke sudut gawang. Dan ini juga dilakukan oleh Alguacil di setup defense free kick Sociedad untuk menghadapi Lionel Messi. Nah, jadi dengan adanya 2 pemain ini, Sociedad berharap atau mungkin berusaha mengantisipasi bola yang mengarah ke kedua sudut gawang, sudut kanan atas dan kiri, atas kanan dan atas kiri, mengantisipasi bolanya itu melalui lompatan lurus pemain, bukan lompatan menyilang seorang kiper. Nah, terus di tengah ini kan ada 4 pemain, 5 dengan 1 pemain yang agak bebas. Tapi di 4 pemain ini sebenarnya mereka punya fungsi pertama untuk menghalau pemain Barcelona lainnya untuk mendapatkan bola. Kalau ini seperti yang kalian lihat, pemain-pemain Sociedad itu berada di depan pemain Barcelona lain selain Messi yang menguasai bola. Jadi ada di depan pemain Barcelona, ada 4 pemain. Nah, terus pemain-pemain ini juga selain untuk menutup jalur tembakan, ini juga mereka bakal mungkin tujuannya disimpan seperti ini untuk mengantisipasi bola rebound atau bola deflect ketika hasil tendangan Messi nanti misalnya yang mengarah ke depan gawang atau ke mulut gawang gitu, terjadi kemelut. Nah, terus kan kalau kalian lihat juga ini ada 4 pemain yang sejajar. Ini tujuannya karena enggak menjaga pemain lawan. Mungkin ini sebenarnya dibentuk seperti ini untuk mengcover setiap area di depan gawang itu. Karena kan ini ada di kanan, kalau kalian lihat ada 1 pemain, di tengah ada 2 pemain, di kiri ada 1 pemain. Jadi ini kalaupun nanti misalnya kemanapun arah bola rebound atau bola deflect atau ke mulut datang, atau misalnya nanti Messi misalnya mau melakukan tendangan menyusur tanah, kan Messi juga sering melakukan tendangan menyusur tanah, mau ke arah manapun selalu ada pemain yang bisa menghalau tendangan tersebut. Bahkan misalnya kalaupun misalnya nanti gagal di kesempatan pertama, ada layer kedua atau lapisan kedua, yaitu dari kiper dan 2 pemain lain yang di ujung kanan dan ujung kiri gawang yang juga siap membuang bola atau mengantisipasi bola kalau misalnya bola tendangan Messi berhasil tembus dari lapisan kedua ini. Nah, tendangan Messi ini pada akhirnya kan mengarah ke tengah di antara 2 pemain di baris kedua yang di tengah-tengahnya. Tapi sebenarnya dari defense
Sociedad ini selain berhasil membuat Messi gagal mencetak gol dari tendangan bebas ini, sebenarnya mungkin tujuan lainnya selain ya, seperti yang dibahas tadi bahwa ada ruang-ruang yang berusaha ditutup oleh Alguacil. Dengan setup seperti ini, Messi mungkin bakal jadi punya fokusnya bakal terbelah gitu, dia bakal jadi nggak fokus, karena ketika biasanya dia misalnya ketika berlatih tidak ada pemain yang berada di ujung gawang, terus ketika misalnya di beberapa pertandingan sering dihadapi tidak ada pemain-pemain yang berada di belakang pagar betis gitu. Itu yang mungkin membuat Messi yang biasanya ketika dia harus berpikir mengarah tendangan ke belakang pagar betis atau ke dekat kiper, ke ujung kanan dekat kiper. Nah, di situasi ini Messi jadi punya pikiran bercabang, mungkin dia harus melakukan apa gitu, apakah harus tetap mengarah ke belakang pagar betis atau melakukan tendangan keras ke arah kiper, atau misalnya dia harus mengoper dulu, atau dia harus kalau dia harus menendang lewat tendangan mendatar harus ke arah yang mana. Jadi punya banyak opsi buat Messi untuk melakukan tendangan bebas, dan mungkin itu yang pada akhirnya Messi di kesempatan ini pun tendangan bebasnya tidak terlalu keras, bahkan ya bisa mulai diantisipasi lah sama pemain Sociedad. Nah, tapi ini juga sebenarnya bagian dari antisipasi Sociedad, karena dulu Sociedad pernah kebobolan sama tendangan Messi dan bebas Messi, dan itu juga termasuk ketika sudah dilatih Alguacil. Jadi mungkin setup ini memang dibutuhkan Alguacil untuk menghadapi Messi yang memang menjadi salah satu pemain yang ahli mencetak gol melalui tendangan bebas. Nah, Sociedad ini kalau saya tracking lagi ke belakang, ternyata memang pernah melakukan atau menempatkan satu pemain di belakang pagar betis dengan posisi menyilang atau tertidur, atau kalian pernah ingat juga mungkin waktu Luis Suarez tendangan bebasnya menyusur tanah terus diblok Marcelo Brozovic yang juga di belakang pagar betis melakukan posisi sliding. Nah, Messi juga lawan Sociedad yang sudah dilatih Alguacil pernah melakukan seperti itu, pernah menghadapi pagar betis yang seperti itu. Jadi ada satu pemain di belakang pagar betis gitu, dan itu emang sebenarnya nggak jadi gol buat Messi, tapi tetap cukup membahayakan gitu. Jadi mungkin Alguacil di momen tersebut sudah trauma lah gitu, bahwa menghalau tendangan mendatar Messi pun tetap membahayakan gawang, karena Messi justru punya opsi, atau mungkin jadi satu-satunya opsi Messi untuk mencetak gol tendangan bebas ya harus dari tendangan melewati pagar betis atau tembakan yang mengarah ke belakang pagar betis. Makanya dibuat lagi setup defense seperti ini, dan ini setup defense seperti ini tidak membuat Messi mencetak gol, dan pada akhirnya fokus Messi dengan menghadapi setup defense yang tidak biasa, fokus Messi langsung terpecah, dan akhirnya Messi tidak fokus untuk melakukan tembakan atau mengarahkan bola atau melakukan tembakan yang sesuai ke arah yang dia inginkan. Oke, segitu aja dari saya untuk analisis free kick dengan Messi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen atau mention di Twitter saya @ardynsofy. Sampai jumpa di video berikutnya.